Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, pil pahit telak ditelan Indonesia. Jepang mengalahkan timnas dengan skor 6-0. Tadi kita lihat bersama bagaimana anak asuh dari Hajime Moriyasu mengobrak-ngabrik lini tengah, lini pertahanan kita. Luar biasa, kita akui kita beda level sama Jepang. Tapi skor malam hari ini rasanya masih membuat kita nyesek sekali, membuat kita marah. Tapi tenang saja, asa ke Piala Dunia tetap ada. Oktober 2025 kita menatap putaran keempat. Tepuk tangannya boleh. Apapun hasilnya malam hari ini kita tetap dukung skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Malam hari ini kami menghadirkan sejumlah narasumber. Harapannya nanti dari Osaka, Jepang juga bisa bergabung di Catatan Demokrasi. Terima kasih kepada BHS Batik Jackwan yang terus dukung Catatan Demokrasi. Saya agak bingung malam hari ini antara mukanya ingin sendu, duka, atau suka. Karena ketika menit 15, menit 18, menit 45, menit 50, menit 80, kok gol terus kita kan? Kaget nggak? Kaget banget nggak ya? Kecewa itu pasti ada ya. Langsung saya perkenalkan satu persatu narasumber kita. Bung Pangeran Siaan. Bung, sehat Bung? Sehat. Satu kata boleh untuk malam hari ini, Bung Pangeran Siaan? Satu kata untuk timnas malam hari ini, realita. Realita. Kita akui bersama. Tepuk tangannya boleh? Mantan kiper timnas, Bung Hermansyah. Ya, kita harus realistis ya. Ya, sepak bola kita ya di tingkat sedikit. Oke, realistis. Bung Toel, malam hari ini Bung, satu kata dulu Bung. Kalah kelas. Kalah kelas. Kita harus fair ya teman-teman ya, harus fair apapun hasilnya ya. Bung Anton Sanjoyo, malam hari ini. Comeback stronger. Timnas kembali lebih kuat. Mbak Sandra Olga yang sudah lama tidak ke TV One, malam hari ini Mbak Sandra Olga. Perjuangan buat timnas. Perjuangan. Semoga semua kata yang terucap merupakan kejujuran, tapi apapun hasilnya memang diakui kita beda kelas. Ada anggota Exco PSSI dari Osaka, Jepang sepertinya, Bung Arya Sinulinga. Apakah sudah bisa mendengar kami dari studio Catatan Demokrasi, Bung Arya? Bung Arya Sinulinga. Bisa. Bung Arya, satu kata dulu, Bung Arya, sebelum kita dialog lebih dalam untuk malam hari ini, pertandingan Indonesia kontra Jepang. Ya, kembali semangat. Oke. Baik. Semoga nanti Bung Arya makin semangat semakin malam. Saya boleh ke Bung Toel langsung. Bung Toel, saya tidak menyangka Bung, di babak pertama kita langsung dikasih 3 gol. Rasanya lini pertahanan kita betul-betul tak berkutik sama sekali Bung Toel. Realita ya Bung ya? Iya, ini analisis yang bercanda dulu apa boleh harus langsung dulu nih? Yang serius boleh, straight to the point saja Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex. Itu bercandanya. Wah. Ini biar ini tetap membumi. Cari. Saya nggak ikut-ikut, kalau itu nggak ikut-ikut. Biar tetap membumi kan. Kalau analisis serius sekarang, analisis serius memang kalah kelas. Menyangka nggak kalah 6 gol tentu tidak. Saya berpikir kalah 2 nih, 2 gol kebobolan iyalah. Jadi kalau kalah sih ya kepikiran tapi nggak sampai 6. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah inilah kebenaran sepak bola yang tidak terbantahkan. Jepang bisa sampai di kelas itu karena sebuah proses panjang kan. Proses panjang yang bisa mereka lalui gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau kita berhitung, dia itu berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah kita kasih angka 9 hari ini. Dia jalani itu proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita dengan akselerasi yang dilakukan lewat timnas kita kan langsung ngitungnya 6-7 gitu loh. Mudah-mudahan paham dengan analogi sederhana ini. Artinya apa? Itulah balik lagi kebenaran sepak bola tidak terbantahkan. Jepang itu bermain dengan Japan Ways-nya yang sudah dia temukan. Kalau bisa baca tadi Jepang bagaimana bermain, ini bacaan saya. Ini dugaan saya. Tapi kalau ini benar, hari ini saya ngomong di Catatan Demokrasi, catat ya. Tadi Wataru Endo main, kapten Jepang sesungguhnya, Liverpool. Sebelumnya kapten di Stuttgart, dia di Bundesliga. Bayangin orang Jepang jadi kapten di klub Bundesliga di Stuttgart. Sekarang main di
di Liverpool. Statusnya masih kapten, tapi siapa kapten tadi diberikan? Takefusa Kubo. Artinya dia sebetulnya pertandingan tadi bicara tentang masa depan. Apakah Hajime Moriyasu akan seterusnya? Menurut saya 2026 ini adalah panggung terakhir Moriyasu. Prediksi saya catat, setelah Moriyasu, pelatih berikutnya adalah Makoto Hasebe. Legenda Jepang yang sebelumnya kapten Jepang, yang juga jadi legend di Eintracht Frankfurt. Main di Bundesliga. Sekarang posisinya asisten pelatih. Sama seperti 2018, waktu itu Moriyasu jadi asisten pelatih Akira Nishino. Jadi kita menghadapi lawan yang sudah berhitung tadi. Ngitungnya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya tidak jalur potong kompas gitu? Yes. Maksud saya itulah penjelasan dari kalah kelas. Itulah penjelasan dari kebenaran sepak bola itu tak terbantahkan gitu loh. Bukan kita nggak ngerti itu. Sepak bola kita ngerti itu, stakeholder kita ngerti itu. Tapi ada kepentingan yang sedang diraih untuk mengangkat sepak bola kita lewat jalur ini. Tapi balik lagi, hari ini kebenaran sepak bola itu tidak terbantahkan. Oke. Kita boleh komentar. Mereka bermain sudah dengan filosofinya, sudah dengan identitasnya. Semodern apapun Jepang, Jepang selalu punya identitas, termasuk di sepak bola. Jadi kalimat paling filosofis dari sepak bola yang mau saya sodorkan malam ini adalah kita perlu punya identitas karakter itu. Dan itu perlu proses untuk dibangunnya. Maksudnya sejauh ini belum mencolok, belum muncul. Bukan belum muncul, sudah ngerti, tapi itu adalah proses panjang yang butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort yang luar biasa. Bukan pekerjaan spotlight di etalase depan, tapi di dapur sepak bola. Jadi buat saya sih ini pelajaran untuk selalu mengingatkan kita gitu loh. Tajam malam hari ini Bung Toel intronya. Bung Pangi komentar dulu Bang, tambahan. Ternyata kami tidak menyangka ini betul-betul pemain seniornya semua yang nyaris diturunkan. Bukan yang lapis kedua maupun lapis ketiga, Bung Pangi. Sebenarnya bahkan ini bukan semua pemainnya dipanggil ke full squad yang sekarang banyak yang nggak dipanggil karena memang mereka udah lolos. Tapi kalau kita berkaca kepada apa yang didapatkan Timnas Indonesia malam hari ini, itu sebenarnya saya melihat ini justru dibutuhkan oleh timnas kita. Satu, kita bisa mengukur level kita tuh nyampe di mana sih. Ya, begitu. Karena kita kan ya kemarin, kalau saya juga cukup senang lah, kita euforia kan kita lolos ke ronde keempat. Saya sih merasa kebahagiaan itu layak untuk dirayakan gitu prestasinya. Tapi kita harus mengukur juga kan, kita udah nyampe di mana sih. Saya tadi mantau kepada media sosial, saya melihat banyak orang caci maki timnas. Malam Sebentar, hari ini. caci maki? Ya, wah ini gak bisa main, level kita emang cuma segini doang, lawan Jepang kalah. Loh, memangnya kaget kita kalah lawan Jepang? Kan enggak. Gitu. Yang pasti bukan Bung Toel. Bung Toel pasti objektif dan fair ya Bung ya. Maksud saya adalah gini, Bro. Kita tahu lawan kita ini levelnya di atas kita. Dia ini levelnya bukan Asia lagi, Jerman sama Spanyol aja dikalahin sama mereka kan. Mereka 2022. tuh targetnya itu juara dunia gitu. Dalam 20 tahun ke depan mereka pengen jadi juara dunia. Jadi kita mau ngukur nih, kita yang masih lagi rising ini level kita udah nyampe di mana sih? Ini sebuah reality check yang bagus banget menurut saya. Ini untuk mengukur ekspektasi kita juga. Tapi setengah lusin Bang, setengah lusin tuh kayaknya. Ya kalau kita lihat skornya sih sebel lihat skornya ya, gitu. Sebel lihat skornya, tapi kita kaget gak kita kalahkan? Enggak. Justru ini makin menunjukkan bahwa memang tadi, saya suka banget tuh. Saya jarang-jarang sepakat sama Bang Toel ya. Saya suka banget, saya suka banget frasanya. Saya suka banget frasanya, kebenaran sepak bola. Football truth gitu kan, tidak terbantahkan. Karena memang, ya Jepang bangun sepak bolanya itu ya berpuluh-puluh tahun. Saya dulu waktu kecil saya sebenarnya dengar orang Jepang itu belajarnya ke Galatama lihat buat bangun J-League kan. Karena mirip-mirip tuh semua klub J-League di awal-awal itu klub korporasi semua. Sama kayak Galatama waktu awal-awal ya waktu itu ya. Tapi kan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang mereka memetik hasilnya. Bahkan pemain-pemain Jepang yang main pada malam hari ini itu satu bukan pemain terbaik yang mereka dan mereka semua jebolan dari mana? Jebolan dari piramida sepak bolanya Jepang. Dimulai dari sekolah, ya SMA, masuk ke klub, bahkan banyak banget pemain-pemain Jepang yang tadi main itu mungkin yang main di Jepangnya cuma sedikit, sisanya main di Eropa semua, gitu. Dan kalau kita lihat ya itulah, jadi memang kita sedang menempuh cara yang tidak lazim, dan itu sah-sah aja. Kita ada sesuatu yang mau kita akselerasi, tapi ini adalah sebuah penggambaran bagaimana sebenarnya pembangunan sepak bola itu seharusnya dilakukan. Dan Jepang memberikan contoh yang luar biasa pada kita pada malam hari ini. Bung Anton Sanjoyo levelnya kita jauh sekali. Yang seperti dipertontonkan Tsubasa ya malam hari ini layaknya Tsubasa di film kartun kan ya. Di ruangan ini
berapa bulan yang lalu ada Towel, ada Pange, ada beberapa teman lain. Kita bicara waktu itu dalam konteks juga, Pange mungkin masih ingat. Saya men-challenge, ada sekumpulan mahasiswa, saya men-challenge. Oke, kita lolos ke Piala Dunia, kita lolos putaran 4, kita lolos ke Piala Dunia. Lalu saya tanya, presenternya saya tanya, apakah Indonesia hebat main sepak bolanya? Kita lolos ke Piala Dunia. Hebat enggak? Saya bilang gitu. Hebat, lolos ke Piala Dunia. Tapi infrastruktur, suprastruktur sepak bola, basic kita hebat enggak? Ketika nanti kita 2026 lolos nih, kita putaran 4 bisa lewatin Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan semuanya. Hebat enggak kita? Hebat, lolos Piala Dunia. Tapi begitu lihat ke dalam, ke kompetisi kita, apakah klub-klub di Liga 1 kita mampu menembus level elit Asia? Enggak kan? Enggak ada. Di Champions League Asia, kita di tier 2, di level 2, di seri B-nya. Gitu loh. Artinya apa? Ketika kita menembus Piala Dunia, katakanlah asumsi saya kita di Piala Dunia, apakah level sepak bola Indonesia memang sudah sehebat Jepang? Saya waktu itu tanya, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab, Pange ada di sini, Towel ada di sini. Waktu itu, di ruangan ini juga. Gitu loh. Karena apa? Saya lihatnya, euforia yang sekarang ini membuat kita lupa bahwa sebetulnya pekerjaan di dalam negeri untuk membangun sepak bola kita sendiri terlupakan. Gitu loh. Ada Pak Arya sekarang kalau dengar, saya juga ketemu Pak Arya tanggal 20 Februari bersama Pak Erick Thohir, saya tanyakan hal yang sama. Pak, silakan Bapak melakukan apa yang Bapak katakan itu baik. Naturalisasi diaspora untuk percepatan. Tapi Bapak punya investasi, punya obligasi yang harus wajib dilakukan di dalam negeri. Dan itu adalah aspek keadilan. Keadilan yang di statuta FIFA pun di preambulnya ada soal itu. Soal pembangunan sepak bola di dalam negeri. Karena di statuta, di pembukaan mengatakan setiap anggota FIFA di bawah bendera federasi, tugas utamanya adalah membangun sepak bola di negerinya sendiri. Supaya bisa setara dengan tim-tim lain di dunia yang sudah sangat maju. Gitu loh. Jadi itu obligasi, itu mandatori. Yang saya ingatkan kepada Pak Erick Thohir juga, ada Bang Arya juga waktu itu di sana. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, saya katakan Pak, silahkan Anda melakukan naturalisasi dan sebagainya untuk percepatan. Tapi jangan lupa, kewajiban PSSI juga membangun sepak bolanya. Karena buat saya, jauh lebih bagus Indonesia next generation, generasi berikutnya mengirim begitu banyak pemain ke Eropa, daripada kita mencari-cari dengan sekuat tenaga pemain-pemain diaspora untuk kita bawa. Kan yang dilakukan Jepang itu. Coba Anda hitung, di DSP yang ada sekarang, di tim utama Jepang, 23 pemain, 20 pemainnya bermain di Eropa, di level elit. Bukan di tier 2, tier 3. Mereka main di Serie A, mereka main di Premier League, mereka main di Ligue 1, mereka main di Bundesliga. Gitu loh. Kan itu harusnya yang kita lakukan gitu loh. Jadi sekarang kalah dari Jepang 0-6, oke, nggak masalah karena mereka levelnya udah beda. Nah, ini kita harus fair. Bung Zoya harus fair ya, kita akui. Ini membuka cakrawala kita, membuka kotak Pandora bahwa banyak sekali PR yang masih harus dikerjakan oleh Patrick Kluivert karena kita masih punya challenge di putaran keempat untuk melawan tim-tim yang tersisa dari kualifikasi Asia. Ini challenge-nya. Jadi masih ada ruang 3 bulan, moga-moga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkembang. Saya kira itu kataku. Masih ada kesempatan 14 Oktober 2025, tapi soal Suita Stadium malam hari ini saya boleh minta komentar Mbak Sandra Olga dan juga Bung Hermansyah sesaat lagi. Kita harus jeda hanya di Carta Demokrasi Indonesia. Terima kasih teman-teman dari UNAS dan juga Swins Jakarta. Kita juga sudah kehadiran pemerhati sepak bola, pemimpin redaksi TV1, Bang Lalu Mara Satria Wangsa yang pasti nyesek juga Bang malam hari nonton ya. Tapi kata Bang Mara tadi levelnya beda. Nanti kita minta komentar Bang Mara nanti Bang. Saya boleh ke Mbak Sandra Olga dulu Mbak, yang tadi nonton langsung
dari TV, Aduh, Suita sedih banget Stadium. sih tadi, langsung kayak lemes gitu. Aduh, 5-0 udah lemes gitu ya. Tapi ya udahlah. Ini tuh tapi adalah titik baik buat Indonesia sih menurut aku. Dan aku setuju sama Bang Anton tadi, bagaimana Patrick Kluivert itu cukup bisa memandang untuk pemain-pemain di liganya kita gitu kan. Awal mula saya kaget, Beckham Putra ini masuk starting 11 gitu kan. Terus ada Yance, ini kenapa gitu loh. Dia kayak meramu komposisi pemain kita untuk bisa menemukan striker-striker yang handal gitu kan. Nah memang kalau misalnya sudah namanya ramuan, lawan sama mereka yang udah lapisan-lapisan pertama ini kayaknya pasti 5-0 deh. Tadi tuh aku udah sempet Itu prediksi memprediksi awal ya? aku gitu loh. Terus ya paling nggak kita nggak sampai 7-0 lah ya. Masih di atas ya China gitu. Tega sekali ya Mbak Sandra Olga ya. Mohon maaf. Karena ya itu tadi, karena masih meramu ya. Kalau kita melihat kayaknya Patrick Kluivert memang lagi meramu-ramu. Kalau mereka udah jelas gitu loh pemain-pemain yang di Jepang. Terus selain itu aku juga kayak ngelihat memang pemain Indonesia itu tergantung banget sama si Ole gitu loh. Jadi begitu Ole udah dapat bola pasti di tackle gitu loh. Dan kita nih kurang ada striker yang bisa finishingnya bisa bagus. Tapi kalau ditanya assist, apa pengumpan-pengumpan, Indonesia punya banyak banget gitu. Banyak banget yang bisa diulik. Cuma mungkin ya kita butuh seseorang yang bisa menghempaskan bola ke dalam gawang dengan benar. Itu sih menurut aku. Ternyata gawang kita yang dihempaskan malam hari ini Mbak Sandra Olga ya. Tapi ketika babak pertama, babak kedua signifikan sekali angkanya dari Jepang, nggak masalah Mbak. Babak pertama kita sudah ketinggalan 3-0. Sedih banget sih pastinya. Tapi ya memang kalau kita lihat kan ini bentuk pelajaran juga sih buat Indonesia, buat timnas Indonesia jangan terbuai oleh euforia gitu. Berarti kita harus tahu kalau kita tuh berada di kelas mana. Kalau misalnya zaman dulu waktu Piala Dunia, Jerman lawan Jepang aja kalah. 2018, 2022, 21 lawan Jerman. Jerman itu padahal kan sangat besar sekali gitu loh untuk pemain-pemainnya sangat hebat-hebat semua. Tapi kalah gitu dan itu skornya 2-1. Nah kalau misalnya sekarang lawan Indonesia berada di 6-0, berarti ini kita harus membenahi di bagian penyerangannya ini golnya mana gitu. Bahkan tadi tuh kita nontonin mana kipernya Jepang ya. Saya cari-cari kok nggak ada nih kipernya Jepang. Karena permainan setengah lapangan gitu. Jadi semuanya kita diserang terus kan. Nah ini yang kita perlu mungkin bisa mengundang-undang pemain yang lebih jos lagi gitu. Positive vibes ya tetap ya Sandra Olga. Kita boleh ke Bu Hermansyah. Selaku mantan kiper tadi Emil Audero diturunkan kembali. Menurut Anda sudah banyak yang dia halau? Tidak lebih dari 6? Saya buat ngeliat 6-0-nya ya. Secara tim kita memang kalah. Oke. Tapi dari segi sip berapa kali Emil membuat pertahanan yang cukup baik ya. Ada 4 apa 5 gol. Mungkin kalau nggak ada dia mungkin bisa lebih dari 6. Dari situ saya lihat penampilan Emil tetap konsisten. Artinya Patrick memilih dia nggak salah juga untuk main hari ini lawan Jepang. Walaupun sudah diprediksi pasti kita juga tidak bisa menyaing Jepang karena beda kelas juga. Kita harus realistis saja. Tapi penampilan Emil setidaknya dia banyak peluang Jepang, banyak digagal kalau nggak 4 apa 5. Laga sebelumnya kita 4-0, sekarang 6-0. Menurut Anda secara komparasi kiper yang sebelum dan sekarang? Kita bukan lihat seperti itunya ya. Kemarin kan dukungan di Indonesia kita kalah 4-0, dukungan dari penonton harusnya kan bagus kan. Mungkin nggak kebobolan dari 4. Ini kan kita main di Jepang. Dengan dukungan publik yang banyak ya, otomatis juga pengaruh untuk seorang kiper ya. Tapi Emil tadi penampilan cukup baik ya. Kalau dari segi penampilan kiper, bukan secara tim ya. Kiper banyak peluang 4-5 dia pertahankan, dia sip sama Emil. Maksudnya bisa lebih parah dari itu skornya? Mungkin bisa kalau lebih dari Emil yang diturunkan? Betul, bisa lebih dari 6. Oke. Baik, kita boleh ke Bung Mara. Bung Mara boleh komentar Bung Mara untuk pertandingan malam hari ini langsung dari Suita Cito Osaka Jepang. Terima kasih Andrew. Ya kita harus realistis. Jepang itu peringkat 15 FIFA. Untuk mencapai peringkat 15 itu kan prosesnya panjang. Perjuangannya juga berat. Dan resources yang dikeluarkan pun juga besar. Apa yang kita lihat malam ini hal yang lumrah. Kita tidak perlu kecewa. Yang sekarang kita harus lihat adalah ke depan. Sebentar Bang, Abang bilang hal yang lumrah ya Bang? Lumrah kita kalah. Tadi pagi saya kasih komentar. Kalian masih pasang CJ kalah 1-0 luar biasa. Tapi nggak ada yang berani. Nanti dibully katanya. Realistis kita pasti kalah.
peringkat 15. Untuk capai peringkat 15 itu bukan 10 tahun lebih rasanya, lebih 10 tahun itu. Jadi sekarang kita lihat ke depan, betul apa yang disampaikan sahabat saya Bung Joy, Bang Pange, sama Toel, Hermansyah, ya memang pondasinya. Saya adalah manajer pertama pada saat pegang tim adalah pegang pemain-pemain naturalisasi, saya lah yang pegang tim. Jadi lihat kembalilah bahwa sekarang ini caranya kita begini kita hormati dan memang hasilnya kita masuk putaran 4 sudah luar biasa. Sekarang yang perlu kita bahas itu adalah bagaimana kita menggugat AFC dalam tanda petik agar putaran keempat tuan rumah itu dibagi. Bukan katanya kan Qatar dan Saudi. Nah, kalau pakai zona kawasan mestinya jangan di Timur Tengah semua kan, apalagi Qatar juga masuk, Saudi juga masuk. Jadi PSSI harus berdiri di depan memimpin ini untuk men-challenge AFC agar ini dilakukan undian secara transparan. Dan baik bagi PSSI, Pak Erick Thohir juga minta dukungan juga kepada Presiden Pak Prabowo gitu. Meskipun memang tidak boleh, tapi minta restu lah dengan pengaruh Pak Prabowo yang nama baik beliau di dunia internasional, ya semoga ini berhasil. Karena singkat kami yang saat ini masih teriak-teriak adalah di tingkat supporter ya, Bapak-bapak ya, di tingkat supporter. Federasi belum ada sejauh ini Bang ya, belum ada ya Bang ya? Belum ada yang resmi, karena Bung Arya, mudah-mudahan Bung Arya akan ada di sini dan berharap PSSI udah berdiri di depan untuk meminta bahwa ini harus diadakan undian secara terbuka, gitu. Minimal kita minimal tempatnya di tempat netral, tapi tidak kalau toh ada di negara yang ikut di putaran 4, ya minimal kawasan dibagi 2, satu di kawasan kita, kawasan ASEAN, satu di Timur Tengah, kan tinggal kita, yang lainnya 5 lain kan Timur Tengah, gitu. Baik, kita boleh tanyakan faktor tuan rumah ini sangat penting dan saya berharap bahwa PSSI fight soal ini, gitu, karena faktor tuan rumah besar pengaruhnya untuk kita lolos ke babak selanjutnya. Bahwa setelah itu nanti apa yang disampaikan Bung Joy, Bung Toel, bahwa memang kita harus bangun dalam negeri. Harus bangun iklimnya. Saya kira itu, terima kasih. Baik. Bung Arya Sinulinga semoga bisa mendengar secara jelas suara Bung Mara tadi. Harusnya fight dari PSSI, jangan sampai kita kesannya sekarang kita akan otomatis masuk ke pot 4. Bersama dengan Irak kalau tidak salah. Bung Arya, apakah nanti akan ada upaya dari federasi agar transparan AFC dan FIFA? Jangan kesana dulu, kita ngomongin pertandingan tadi dan ngomongin mengenai pondasi-pondasi sepak bola. Itu kan di ujung itu. Yang pasti kita harus akui, itulah kualitas negara dengan ranking 15. Nomor 1 di Asia. Kita di 100 berapa? 22. 116 ya? Sekarang 115. 116. Jadi kualitasnya seperti itu ya. Jadi kita harus akui, saya sepakat dengan Bang Toel, sepakat sama Pange, juga sepakat dengan siapa tadi, Bang apa? Bung Hermansyah, Sandra Olga, Bung Toel. Bukan. Bung Joy. Bung Joy sepakat bahwa ini kualitas kita gitu. Ini kualitas kita, bahwa ada yang harus kita bangun juga, sepakat banget tuh. Memang naturalisasi adalah metode kita untuk percepatan. Tapi memang harus kita bangun namanya pondasi-pondasi kita. Jepang itu membangun pondasinya tahun 76 mulai. Dan mereka serius melakukannya semua, membangun semua pondasi-pondasinya dengan anggaran yang sangat besar. Kita tahu bahwa level SD, SMP, SMA, mereka bikin pembinaan di sekolah-sekolah. Itu kan artinya turun tangannya pemerintah juga dalam menangani itu. Jadi itulah Jepang sekarang. Jadi kita bisa lihat tadi tuh, dari 30 pemainnya, itu hanya 6 yang lokal. Yang lainnya semua di luar semua itu. Main di Inggris, main di Jerman, main di Prancis gitu ya, grade A semua itu. Dan mereka adalah pemain-pemain dari Jepang yang sana gitu. Jadi betul-betul dibangun dari pondasi-pondasi bagusnya gitu. Ini yang kita sadari betul gitu. Dan kita terima juga bahwa inilah level kita. Gitu. Ini level kita gitu. Satu sisi tapi kita juga beruntung. Bukan beruntung artinya kita juga punya kita besok ke round 4 gitu ya. Kita masuk round 4, ini juga sebuah prestasi besar, tapi
pondasi kita memang seperti itu, bahwa kita harus lihatlah bagaimana Jepang itu membangun sebuah sepak bola. Nggak bisa bohong gitu. Nah, makanya kami sepakat juga dengan Bang Joy tadi, sepakat kita. Makanya kami meminta supaya APBD di daerah udah mulai mengucur ke sepak bola. Kan udah keluar nih dari Kemendagri, itu kan bagian dari membangun. Kita nggak bisa ngomong tentang bangun sepak bola tanpa duit loh, tanpa anggaran. Dan namanya SD, SMP, SMA itu nggak mungkin anggaran dari PSSI, pasti anggaran dari pemerintah daerah. Makanya kita mulai dorong untuk APBD mulai dibuka perannya untuk pembinaan usia muda di SD, SMP, SMA. Karena kalau nggak nanti kita hanya hanya cakap-cakap aja gitu, hanya ngomong-ngomong aja. Justru kita bangun nih, makanya kita dorong APBD masuk ke level sana, gitu ya. APBD membantu sampai SD, SMP, SMA. Tanpa itu kita nggak mungkin lah, nggak mungkin. Anggaran PSSI kan cuma 100 miliar dan nggak mungkin 100 miliar dengan sampai ke SD bangun semua kompetisi, itu nggak mungkin sekali. Itu langkah makanya konkret ya, semua, Bu Arya ya? Nah, itu kan langkah konkret. Dibukanya keran itu artinya kita pingin seperti Jepang, mulai membangun sepak bola usia dini. Tanpa itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Pasti klub nggak akan mungkin membangun itu juga. SSB nggak mungkin bangun itu. Mereka aja terus terang misalnya ongkos untuk Suratin aja dari Medan harus terbang ke nasional itu berat bagi mereka. Dari Nias saja susah gitu ya. Artinya memang harus disupport. Nah, kita buka kerannya. Nah, di samping itu kita juga lihat SDM kita yang ngerti sepak bola. Makanya kita bangun namanya Garuda Academy. Mereka kita sekolahkan nih mereka. Yang nanti bisa sampai dapat FIFA Master. Disekolahkan pakai LPDP. Itu juga menghasilkan SDM. Ini kan bagian dari membangun pondasi-pondasi itu. Supaya orang-orang ini bisa jadi punya manajemen sepak bola yang benar. Di setiap tempat nanti Asprof kirim orang. Klub-klub kirim orang. Askap kirim orang. Masuk ke akademi dalam bentuk untuk menghasilkan SDM tadi gitu. Jadi hari ini kita pelajaran, ini evaluasi bagi kita, bagi kami federasi, ini evaluasi. Oh ini ya, kualitas kita emang segini, hasil kita seperti ini. Ini akan jadi bahan besar bagi kami untuk masuk ke round 4. Nah kemudian tadi Bang Lalu udah ngomong mengenai ini ya, udahlah kita punya langkah lah pokoknya. Kami punya langkah dan saya rasa ada cara kita lah untuk hal-hal yang seperti ini yang memang kami nggak terbuka untuk seperti itu. Itu Bang Lalu, tapi yang pasti langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana, tapi yang pasti ada langkah-langkah ke sana, tapi mungkin agak berbeda, tapi adalah namanya kita ke bidding. Itu kan udah sebuah langkah. Berikutnya ya kita akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu, gitu loh. Itu adalah langkah-langkah kita. Soal tahapannya bagaimana, itu kita punya tahapan-tahapan sebelumnya. Yang pasti federasi sedang menyiapkan formulasinya agar AFC FIFA bertindak transparan. Menyambung yang tadi kalau sekarang kita ditampar habis-habisan sama Jepang, tapi dulu kita belajar sama Jepang. Seperti Bung Pangi tadi katakan. Bung Hermansyah sedikit boleh? Ya. Kembali ke tahun 80, saya masih ingat saya di Krat Salatiga juga. Saya juga dari usia dini juga, dari grassroots juga saya. Jadi Jepang itu bawa mereka datang ke Indonesia, lihat di Krat Salatiga, Ragunan dan kompetisi Galatama. Dia belajar dari situ dari tahun 80. Dan kita bisa lihat sekarang Jepang sudah maju benar-benar. Jadi benar-benar kalau kita mau ngurus bola, sebetulnya kita bisa. Dan tetap kita harus kerja keras. Ini kan jangka pendeknya naturalisasi kan. Kita jangan lupa juga kompetisi. Kebetulan saya sekarang melatih di Akademi Bina Banua. Di usia 15, 14, 13. Saya merasa saya harus berbuat sesuatu untuk kiper-kiper Indonesia. Banyak potensial kiper-kiper Indonesia juga bagus dari usia dini. Jadi jangka pendeknya oke, tapi jangan lupa juga kepemimpinan kita di grassroots. Pasti bisa, yang penting kita harus kerja keras. Itu saja. Pasti bisa membenahi pondasinya, itu upaya jangka panjang. Semua ini harus terlibat, tapi dalam hitungan 4 bulan ke depan, mau tidak mau kita menatap putaran keempat. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa. Indonesia! Indonesia! Indonesia!
Kita tinggalkan apa yang terjadi 1 jam lalu. Indonesia kalah telak Mbak Sandra Olga, tapi ada persiapan 4 bulan ke depan menatap putaran keempat. Kita masih belum tahu masuk pot keberapa, kita akan bertemu dengan siapa, kita pasti tunggu juga ya. Bapak, tapi kemungkinan besar kita akan bertemu dengan Irak bisa jadi, akan bertemu dengan Qatar bisa jadi, tim-tim yang dianggap kuat. Tapi yang ada saat ini sedang ramai adalah soal penunjukan tuan rumah. Komentar lu soal Mbak Sandra Olga? Tuan rumah itu krusial sekali menurut saya ya. Kenapa? Karena supporternya Indonesia itu sangat menggebu-gebu. Apalagi kalau misalnya mainnya di GBK di Indonesia. Itu mostly rata-rata kita bisa bikin gol ya kan. Lawan sama Saudi Arabia aja kemarin bisa bikin 2 gol kan. Itu sesuatu yang wow banget. Pastinya kita bisa membuat mereka jadi lebih deg-degan lagi gitu ya. Saya sih berharap semoga kita bisa menang biddingnya itu jadi tuan rumah. Tapi tadi sudah dapat sedikit contekan dari Bung Torel, kayaknya sih kemungkinan besar bisa Qatar sama Saudi Arabia nih kayaknya. Pada gimana nih ya Bung Torel ya? Gimana coba Bung Torel? Bung Torel. Di Torel lu. Ini umpan lambung dari Sandra Olga. Iya, ini umpan langsung loh. Tanggal 4 sehari sebelum lawan China, saya kok baca sebuah berita bahwa AFC menetapkan Qatar dan Arab. Saya agak kaget, karena kalau kita baca format di awal tentang AFC qualification untuk World Cup 2026 ini, ronde 4 itu di tempat netral disebutnya. Formatnya di tempat netral, lalu drawingnya nanti 17 Juli. Tapi tanggal 4 kemarin saya baca Qatar Arab, udah rada gitu loh. Kenapa? Sebetulnya saya nggak heran, ini persoalan geopolitik organisasi sepak bola AFC. Kalau pada ingat misalnya waktu Piala Asia kita pernah protes sama wasit VAR Thailand UDOM itu loh. Saya lupa nama lengkapnya, tapi UDOM tuh. Kan berapa kali protes tetap aja itu yang main. Apa artinya? Kalau kita bisa baca di luar teknikal sepak bola, di luar non teknis sepak bola, itu persoalan geopolitik, persoalan diplomasi, persoalan adakah kita orang kuat di AFC. Dan ini menjadi PR atau pekerjaan rumah dari PSSI untuk punya orang kuat di sana gitu loh. Di AFC untuk bertarung di sana secara diplomasi. Saat ini nggak ada. Kasarnya konkretnya exco, saat ini nggak ada. Kenapa perlu itu? Karena saat ini nggak bisa dipungkiri bahwa AFC dikuasai oleh sultan-sultannya Timur Tengah gitu loh. Maka ketika ada perubahan format itu, saya nggak kaget, tapi saya juga sudah mulai was-was gitu loh. Karena ini bukan soal sepak bola. Karena tuan rumah tadi akan selalu menguntungkan lah. Bayangkan kita jadi tuan rumah, supporter efek itu pasti gede lah. Apalagi buat beberapa pemain kita memang ada kecenderungan main di sini lebih beda gitu loh. Dengan dukungan supporter yang luar biasa. Jadi ya semoga saja ada perubahan dalam kurun waktu tersisa sebelum 17 Juli. Tapi kalau enggak pun ya harus diterima karena itu bagian dari geopolitik organisasi sepak bola di level konfederasi, di level AFC. Jadi kita berpikir tentang sepak bolanya. Apa berpikir tentang sepak bolanya? Kita harus menang secara mutlak. Jangan, kalau tinju jangan split decision di lapangan. Kalau bikin KO, bikin KO. Jadi harus menang secara mutlak. Lawan siapapun. Walaupun kita tahu bahwa misalnya begini bacaan saya. Kenapa Arab misalnya punya kengototan untuk jadi tuan rumah? 2034 Arab itu tuan rumah. Kan kurang lebih gini, kurang eloknya. Masakan mau tuan rumah nggak lolos Piala Dunia misalnya. Itu kan juga faktor-faktor yang harus kita baca secara non teknis sepak bola, secara geopolitiknya gitu loh. Karena 2030 centenary-nya FIFA World Cup kan 1930 Uruguay, 2030 sih itu udah spesial lah, nggak jatahnya Asia lah itu. Asia kan baru dapat 2034 Arab. Nah ini juga harus dibaca tuh faktor-faktor itu. Qatar kemarin 2022 kan dapat Piala Dunia gitu loh. Nah saya sih nggak heran juga, tapi ini perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia gitu loh. Harus was-was. Bung Pangi lu boleh ya? Kalau tadi Bang Toel ngomongin bolanya, saya mau ngomongin politik ya sekarang. Ya. Kenapa? Dari dulu saya selalu nggak pernah percaya bahwa sepak bola dan politik bisa dipisahkan. Itu nggak mungkin. Sepak bola sangat-sangat politis. Kalau kita lihat apa yang sekarang tiba-tiba mencuat ya, bahwa Saudi sama Qatar mau jadi host dari ronde keempat. Yang dilihat dari sudut pandang fairness manapun, ini nggak fair sama sekali. Orang dia ikutan main gitu kan, kecuali itu tempat netral. Dan sudah ada presiden sebenarnya dilakukan oleh AFC pada tahun ini sendiri. Tuan rumah
knockout stage AFC Champions League Elite. Itu turnamen klub Champions League Asia lah. Ya 8 tim terbaik Asia main. Zona Timur sama zona Barat. Ada 4 tim Saudi, ada tim Thailand, Korea, sama Jepang. Tebak di mana tuan rumahnya? Di Saudi. Ya. Ini padahal ini kan knockout stage. Ini bukan turnamen yang ada tuan rumahnya, enggak. Tapi AFC memutuskan bahwa tuan rumahnya adalah Saudi. Jadi klub Jepang ini yang harusnya mereka cuma main one leg aja, mereka main one legnya di kandang lawan gitu praktis kan. Klub Korea juga sama. Mereka protes dan Jepang Korea ini kan negara yang bergaining sepak bolanya juga tidak kecil, gede kan. Dan diacuhkan saja oleh AFC gitu. Pertimbangannya apa? Infrastruktur mereka lebih lengkap, lebih siap dan lain sebagainya. Faktor geopolitik tadi yang dibilang oleh Bang Toel itu sangat benar gitu, bahwa ini yang mau lolos ke ronde 4 jadi tuan rumah adalah tuan rumah Piala Dunia yang kemarin sama tuan rumah Piala Dunia 2 yang akan datang. Seperti itu kan. Ya itu bisa dicari-cari sebenarnya alasannya gitu. Yang dilihat sekali lagi dari sudut pandang fairness manapun ini nggak fair sama sekali. Pertanyaan sekarang gimana cara kita ngakalinnya? Saya berharap tadi yang dibilang oleh Bang Arya, ini pasti punya resep rahasia ya, punya jurus silat, gimana caranya bisa silat nih sama orang-orang di AFC gitu. Walaupun nggak ada perwakilan sama sekali? Walaupun nggak ada perwakilan. Jadi gini, cuman kalau kita lihat kan exco-nya AFC ini, itu banyak orang Asia Tenggara ya. Ada orang Myanmar, ada orang Laos, ada orang Malaysia, ada orang Thailand, ada orang Filipina. Sayangnya memang nggak ada orang Indonesia gitu. Nah ini kan yang harus jadi jadi salah satu target kita sebenarnya untuk melakukan lobby. Saya kan itu pasti sudah dipikirkan lah oleh bapak-bapak kita di PSSI. Tapi ini penting untuk jadi pembelajaran bagi penonton, bagi supporter bahwa yang kita hadapi ini udah bukan lagi urusan sepak bola sebenarnya. Ini sudah urusan yang di luar lapangan sangat kental sama faktor politik dan juga geopolitik. Oke, enjoy. Saya rasa kita ginilah. Saya harus mengasumsikan bahwa geopolitik itu sekarang memang bermain, nggak bisa dipisahin, Bang. Betul itu. Nggak di FIFA, nggak di AFC, nggak di CONMEBOL, semua main itu soal politik. Jadi kalau menurut saya kita sekarang tidak perlu bulet di soal siapa tuan rumah. Kita gini aja pikirannya. Saya udah katakan di beberapa hari yang lalu. Indonesia kan waktu masuk grup C itu adalah grup paling berat ketika undian putaran 3, bener nggak? Semua yang ada di pot di mana Indonesia masuk itu semua peringkat 1. Jepang peringkat 1 pot, Arab Saudi peringkat 1 pot, Australia peringkat 1 pot, cuma Bahrain yang bukan peringkat 1 pot. Artinya apa? Ketika sekarang kita akan bertanding dengan klub dengan tim yang tersisa dari pot-pot yang sudah nomor 1-nya ada di grup C, kenapa kita takut? Itu yang pertama. Ya jadi kita harus tetap confidence. Tetapi 2 hari yang lalu saya masih bilang bahwa nggak usah takut. Lawan siapa kek, Qatar kek, Uni Emirat Arab, Irak, Palestina, nggak usah takut. Tapi setelah lawan Jepang, saya harus kasih catatan lagi. Kasih banner besar. 1, kelemahan Indonesia apa? Kelihatan betul tadi kotak Pandoranya terbuka. Ya, bukan soal kalau saya bilang gini, Miss Hilgers kok diturunin, bukan Rizky cedera. Ya kan? Jai Itzdes kenapa mainnya nggak seperti biasanya? Lawannya Wataru Endo, lawannya Kubo, itu loh. Kita nggak apple to apple. Jadi kita harus menempatkan diri sekarang. Asumsinya kita ke putaran keempat dengan siap. Tapi catatannya kalau dapat tekanan seperti Jepang menekan Indonesia terutama di babak pertama, marah. Ball possessionnya 86 lawan 14. Bagaimana kita mau berkembang? Ya kan? Jadi Patrick Kluivert sudah harus membuat catatan, Alex Pastor sudah harus membuat catatan. Dengan pressure seperti permainan Jepang, bagaimana kita keluar? Itu yang harus kita hadapi 3 bulan ke depan. Dengan kualitas pemain seperti Hamada, Take Kubo, nanti mungkin Minamino kalau main. Siapapun yang kita sebut nama Jepang tadi. Bagaimana kita mengatasinya? Karena tidak tertutup kemungkinan. Lawan Qatar misalnya, kita akan mendapatkan pressure yang serupa. Ya kan? Meskipun kita boleh punya bangga lah. Waktu lawan Arab di Riyadh ya kalau nggak salah, betul, kita mengejutkan mereka di babak pertama. Hasil tidak memuaskan. Melawan Bahrain harusnya kita menang. Ya kan? Cuma ada sedikit main mata. Ada sedikit permainan lah dari wasitnya soal edit time. Tapi
yang mau saya katakan, kita bisa melewati Arab Saudi, kita bisa melewati Australia di sini, meskipun kita tidak menang, gitu loh. Kita kalah lawan Jepang, oke lah 4-0, sekarang 6-0, oke lah, karena itu Jepang. Tapi dengan semua kepercayaan diri karena kita sudah melewati grup C, harusnya kita percaya diri juga di putaran keempat dengan catatan. Dengan catatan, semua kelemahan, semua kesalahan, semua kondisi yang tidak bisa kita carikan solusi di 2 kali 45 menit, harus ada solusinya nanti di putaran keempat. Harus ada. Itu tuntutan kita kepada Kluivert dan kawan-kawan. Karena itu tugas mereka. Kalau PSSI mau berjuang di level AFC silahkan. Tapi kalau saya, udahlah lupain itu. Asumsikan saja kita akan main di Qatar. Karena nggak akan di Arab Saudi, kita akan main di Qatar. Ketemu siapapun kita siap dengan catatan yang panjang lebar dari Jepang. Saya kira kita kalau mau melangkah maju itu. Karena kalau kita bicara geopolitik kita nggak akan menang. Ya, di FIFA kita nggak punya wakil, di IOC kita sekarang juga wakilnya minimalis gitu. Apalagi di AFC. Jadi secara politik keolahragaan kita memang tertinggal. Ya, jadi itu kita harus akui, nggak bisa dikejar dalam 1-2 hari ini. Nggak bisa dikejar. Jadi asumsikanlah saja kita akan bermain di Qatar atau di manapun tapi tidak akan di Indonesia. Saya kira itu. Bung Remansyah, sebelum ke Bung Mara. Saya setuju dengan Mas Anton, jadi tetap kita harus fokus. Saya nggak mikir politik-politik lah. Yang penting kita tetap fokus belajar dari kekalahan tadi. Artinya dengan persiapan 3 bulan ke depan itu, seorang Patrick Kluivert sudah tahu kelemahan apa yang di tim ini yang ada untuk menghadapi nanti di putaran keempat. Artinya kita harus benar-benar di setiap lini harus kuat. Jadi jelas sih loh. Bertahan bagaimana, cara bertahannya, di tengahnya bagaimana, striker bagaimana pada saat kita. Jadi mereka kompak itu. Jadi bagaimanapun kita harus kerja keras di putaran keempat. Soalnya kesempatan ini untuk 2026. Ya, kesempatan Indonesia ini. Kalau lebih dari ketika saya waktu main saya juga senang dong. Ya kan? Indonesia bisa ke Piala Dunia. Ya, bisa main di Piala Dunia. Materi pemain perlu dirotasi total? Dengan pemain tadi kan sudah tahu ya. Tim 11 yang kemarin waktu lawan China ya, itu tim yang sangat bagus. Tinggal bagaimana untuk main keduanya babak aku ada pemain yang cedera. Tapi tim ketika lawan Cina itu tim yang sudah bagus. Tinggal mungkin kiper Pais dengan Emil juga nggak jauh beda ya. Jadi berikan kesempatan dulu Emil dulu untuk ke ronde keempatnya. Baik, kita ke Bung Arya. Upaya diplomasi, geopolitik terus dilakukan, tapi paling tidak perbaikan dari dalam. Catatan real dari PSSI seperti apa, Bung Arya? Ya, kita kan tahu bahwa ini juga Patrick tadi menyimpan Verdong misalnya ya, karena dia Verdong udah kartu kuning gitu ya. Mungkin dia berpikir bahwa ini sudah masuk round 4 gitu ya, nggak berpengaruh terhadap posisi ini terlalu berat lah gitu ya. Jadi mungkin disimpan. Kemudian Rizky Ridho juga cedera, yang mungkin andalannya juga sehingga nggak turun pada hari ini gitu ya. Dan saya rasa udah ada evaluasi pasti nih. Karena kan dari dia melakukan 4 kali pertandingan, dia kan udah tahu nih tipe yang lawan yang Timur Tengah gitu ya, tipe yang seperti Cina, tipe yang seperti Australia, tipe seperti Jepang, dan kebayang nih yang mereka hadapi gitu. Misalnya Beckham kemarin mungkin bagus lawan Bahrain gitu ya. Cina. Tapi tadi kelihatan bagaimana dia kalah fisik betul dengan teman-teman dari Jepang gitu ya. Itu juga pasti jadi evaluasi bagi bagi Patrick gitu. Atau kayak Mas Lino, kan kelihatan bahwa sering banget kalah fisik sama Jepang lah gitu. Tapi itu evaluasi teknis lah. Bagi saya sih ini evaluasi yang bagus banget bagi Patrick untuk menatap round 4 dan bisa melihat mana pemain-pemain yang akan dihadapi, yang akan dia turunkan gitu. Jadi kita soal tadi mengenai politik AFC ya udah kita coba dengan usaha upaya kita yang maksimal. Artinya kan non teknis pun kita harus hadapi, jangan cuma teknis gitu ya. Di sisi lain kita juga siapin timnya, karena kalau timnya kuat juga
kalaupun dikerjain apa ya, masih bisa lah gitu ya. Kita kan orang yang main di sepak bola tahu ya bagaimana kadang-kadang dikerjain gitu ya. Ya tapi kalau timnya kuat bisa juga bertahan gitu. Jadi bagi kita ini Patrick dan tim harus evaluasi benar dengan seluruh pemain yang mereka miliki ini dan menatap round 4 dengan ini ya, dengan langkah-langkah. Apalagi kan ini apakah dia nanti Qatar dan Irak misalnya, berarti kan ini tipe permainan yang mungkin mirip-mirip di Timur Tengah lah gitu, yang harus dihadapi dan di pelajaran bagi teman-teman semua gitu. Kayak tadi kita misalnya lihat lah Tom Hai misalnya kan, mungkin dengan style dia untuk main dengan lawan Timur Tengah masih bisa tuh. Tapi tadi lawan Jepang pressure tinggi banget buat dia gitu, jadi agak berbeda gitu. Jadi ini mungkin dari evaluasi bagi kita semua gitu. Dan kami pun akan evaluasi semua juga gitu. Federasi menyiapkan semua yang baik. Kalau kita kuat secara strategi, formasi, materi pemain harusnya tidak usah khawatir kalau kita dikerjai. Bung Mara sesalah lagi komentar hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Bang Mara, kita ingat betul saat ini yang melayangkan protes keras adalah Irak. Indonesia belum bersuara dari tingkat pemerintah, mungkin federasi belum ada suara sama sekali terkait dengan transparansi tuan rumah putaran keempat nanti. Apakah perlu sekali, Bang? Kalau tadi kan versinya perbaiki dari dalam saja, kita tidak Sebelum harus Irak, khawatir dikerja. PSSI duluan, Pak Erik duluan, nanti Pak Arya juga bisa konfirmasi. Oke. Indonesia dulu yang telah menyampaikan bahwa perlu soal tuan rumah ini diputuskan secara transparan. Memang karena fokusnya lagi pertandingan, jadi memang ini tenggelam. Dan pas hari ini baru kita buka. Momentum yang tepat ya Bang? Momentumnya tepat untuk membuka masalah ini kembali. Untuk dibahas agar penentuan tuan rumah ini kan harus terbuka, transparan. Gitu. Memang aneh juga kalau Qatar mau jadi tuan rumah di putaran 4, padahal dia pernah jadi tuan rumah Piala Dunia. Nah itulah kita berharap Presiden Prabowo yang memiliki hubungan dekat dengan Qatar ya ngomonglah. Tidak. Gitu. Bahwa ke AFC kan pemerintah tidak boleh. Nah ini perlu yang dibilang Pak Arya tadi, ada strategi-strategi yang tertutup. Ya mudah-mudahan kita doakan apa yang dilakukan oleh PSSI untuk bisa minimal membuat putaran 4 ini di tempat netral. Atau kita bisa dapat sebagai tuan rumah. Kalau soal yang lain, soal teknis kita percayakan pada Patrick Kluivert dan timnya. Pastilah dia punya analisa yang mendalam, luas soal apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti diperbaiki. Dan kita berharap ya apa yang dilakukan dengan Jepang malam ini kita anggap sebagai uji coba yang paling mahal. Kita tidak akan ketemu laga uji coba lawan tim sekelas Jepang. Jadi kita anggap bahwa dengan Jepang ini sebagai laga uji coba saja. Kedua, sebagai manajer pernah megang tim, ya kita picknya memang lawan Cina. Harus diakui kan pick udah terkuras lawan Cina, pasti turun. Hermansyah pasti kita tahu tuh, pemain pasti turun, grafik pasti turun. Jadi kita tidak mungkin paksa IJs bisa naik lagi karena picknya lagi turun. Karena udah lepas, pick performance udah di atas, pasti grafiknya turun. Karena itu memang akan malam ini juga rotasi, yang bagus aja. Saya yakin Patrick Kluivert udah siapkan dengan analisanya. Kita berharap lah yang terbaik dan kita menyuarakan soal tuan rumah minimal bisa membantu tim ini gitu. Secara teknis kita siap. Joy bilang kita pernah seri menang sama Arab Saudi, kita seri lawan Bahrain, kita menang lawan Bahrain. Jadi layer playing field nggak masalah gitu. Kita bisa. Paling faktornya kan soal cuaca aja nanti. Kalau memang terjadi di Qatar, di Arab Saudi. Tapi kan kita sudah lakukan di situ juga gitu. Saya yakin dengan persiapan yang baik dan kajian yang mendalam oleh Patrick Kluivert, rasanya tim ini juga kuat. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir seperti Bang Joy bilang khawatir. Soal tuan rumah, ya ini bagian daripada kalau bisa kita bisa dapat, ya itu bisa membantu juga untuk soal membantu secara teknis. Kalau bisa kita perjuangkan ya Bang, ya? Perjuangkan. Kalau masih ada ruangnya di sana ya. Baik, Mbak Sandra Olga boleh deh komentarnya Mbak. Kalau aku sih paling komennya mungkin harus ada kedip-kedip dikit gitu lah ya. Mungkin dari... Yang dikedipin siapa nih Mbak? Pelatih, pemain atau wasit nih? Bukan dong, yang dari
sananya dong untuk kita jadi tuan rumah, dikedipin dulu gitu maksudnya. Maksudnya harus ada negosiasi pastinya. Karena kalau misalnya kita lihat jujur aja sih infrastrukturnya Indonesia itu mungkin agak kurang untuk menjadi tuan rumah. Apalagi kalau misalnya kita mau ngarahnya ke Piala Dunia ya. Tapi kan kita juga harusnya punya ambil andil nih Asia Tenggara. Masa nggak ada gitu kan yang dapat untuk jadi tuan rumah. Harusnya itu bisa jadi nilai lebih. Dan betul tadi katanya kan Prabowo dekat sama Qatar tuh. Harusnya mungkin ada lobby sedikit supaya kita bisa jadi tuan rumah gitu kan. Kita semua pingin tuh semua supporter Indonesia bisa lihat Indonesia masuk ke Piala Dunia gitu kan. Itulah makanya mungkin kalau kita lihat juga mungkin ada pendekatan dari Erick Thohir juga kepada FIFA. Kita harapkan nanti ada pendekatan-pendekatan lagi yang lebih jauh lagi gitu. Tapi kita juga lihat nih bagaimana nanti Indonesia akan melakukan uji coba ya Lebanon sama Kuwait gitu kan. Kita akan melawan dengan negara-negara Timur Tengah ini apakah mereka nanti bisa melawan dengan negara-negara Arab dengan baik. Kalau misalnya udah baik berarti Saudi Arabia kecil mah, Qatar kecil mah. Nah ini, tapi balik lagi ya, kita kan punyanya positive vibes, tapi balik lagi komposisi pemainnya harus diramu-ramu gitu kan, ya nggak Bung Toel? Bung Toel ini by the way, Bung Toel mulu nih, yang karena Bung Toel itu paling sering dibully kan dia, hatersnya banyak kan, gitu kan. Ternyata di pantasan Olga ya Bung Toel ya. Iya. Tapi kalau soal perbandingan Bung Toel, apakah materi pemain yang sudah kuat akan tetap kalah jika ada dugaan kecurangan yang dilakukan mungkin? Kalau memang sekarang sudah mulai itu yang dikhawatirkan. Sebelum masuk ke situ sebetulnya pertanyaan pertama ya, saya kasih ulasan sedikit. Irak sudah kasih surat protes. Permintaan ya surat protes transparansi soal tuan rumah babak keempat. Saya mau kasih gambaran gini. Ini situasinya nggak sesimpel itu. Kalau kemudian Irak protes lalu AFC dengar, nggak sesimpel itu geopolitiknya. Malah sebetulnya harus perhitungkan resikonya Irak ini jangan-jangan akan dikerjain. Karena belum dia sudah protes gitu loh. Ini persoalan pemain lama, pemain baru. Uzbekistan pemain baru lolos. Dari kelompok yang mau lolos ini nih, yang udah lolos ini. Tapi dia dengan kualitas sepak bolanya kan, tak tertahankan. Makanya sekarang nyisa Qatar sama Arab yang harus sampai berjuang di ronde 4. Nah itu kan persoalannya kan. Sekarang persoalan sepak bolanya. Apakah kita perlu takut secara sepak bola dengan materi yang sekarang menghadapi kekuatan-kekuatan Timur Tengah? Enggak menurut saya. Walaupun di ronde 2 kita kalah sama Irak 2 kali kan. 1-5 di Basra, 0-2 di sini, di GBK. Tapi menurut saya dengan perubahan situasi yang ada ini situasi bisa berbeda gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut. Cuma memang tadi banyak pelajaran tadi. Poin yang paling besar adalah bagaimana kita keluar dari pressure. Tom Hai pemain yang kuat. Pada saat lawan tidak seperti Jepang. Pegang bolanya bagus, taruh bola bagus. Tapi begitu di-press sama pemain-pemain dengan karakter Jepang, bahasa bolanya nggak main dia. Jadi dia memang bukan tipikal pemain yang bisa bekerja pontang-panting ambil bukan. Dia semodel cetakan langitannya Andrea Pirlo lah gitu loh. Tapi kalau pertanyaan besarnya apakah kita bisa bersaing? Secara sepak bola kita bisa bersaing. Karena waktu lawan China saya lihat karakter identitasnya mulai kelihatan. Ricky Kambuaya dipasang sebelah kiri. Kita nggak takut lagi Ragnar nggak ada. Kita nggak bergantung pada Rafael Strike. Egy ternyata bisa. Supaya apa Marcelino saya nggak menuduh, tapi paling nggak gini, pemain muda melonjak itu harus dijaga terus. Jangan kepalanya kecepatan besar. Dengan Egy main kayak kemarin, Marcelino merasa nggak aman posisinya gitu loh. Dengan Jakob main seperti lawan China, Kevin Dix nggak merasa aman gitu loh. Maka di sana terjadilah itu kan. Dan itu positif menurut saya. Jadi penting buat kita melihat bahwa semoga pelatih ini makin melihat tuh. Sekarang kan paling nggak gini loh catatan saya. Pemanggilan pemain udah nggak template. Kalau dulu saya bisa tebak si A, si B, si C kepanggil. Meski performa di kompetisi nggak bagus gitu loh. Kalau sekarang performa di kompetisi akan menentukan gitu kan. Lalu sekarang yang tadinya pikir pemanggilan Beckham basa-basi ganti Septian Bagaskara, ternyata selama TC dia bisa ngelihat bahwa ini anak bisa main begini. Terlepas dari tadi lawan Jepang ya, strength sama fisikalnya
Sebetulnya strength pressure-nya itu yang, high pressure-nya itu yang sulit gitu loh. Yang Jepang itu yang kita keluar tadi. Nah, menemukan itu yang penting gitu. Tom Hai kalau udah habis siapa yang tarik? Ricky Kambuaya gitu kan. Ricky Kambuaya kasih kesempatan. Makanya penting untuk pelatih bisa ngelihat strength dan weakness pemain. Egy main 1-2-nya bagus gitu loh. Jangan suruh Egy lari. Umpan daerah, itu bukan Egy, tapi Egy main bola di kaki, main 1-2 dengan Ole, dengan Ricky Kambuaya, itu bagus gitu loh. Artinya ketika pelatih mulai bisa menemukan karakter itu, strength dan weakness pemain kita itu bagus. Karena kalau bicara winger misalnya ya, bicara winger, dari zaman baheula sebelum Coach Hermansyah, kita selalu punya winger-winger bagus. Kalau kita mau bicara menggali identitas sepak bola kita. Ayo sebut mau dari era siapa? Abdul Qadir, Waskito, Dede Sulaiman, Budi Tanoto zamannya Coach Hermansyah, Andik Firmansyah. Semua selalu ada kita punya sayap gitu loh. Artinya bagaimana kita menggali itu dipadukan dengan boosting itu tadi kan. Akselerasi yang mau gak mau saat ini dilakukan. Tapi penting menjaga keseimbangan itu. Apresiasi terhadap waktu lawan China kita apresiasi gila ya Yakob Sayuri main gitu loh. Egy, Maulana Fikri main bagus sampai menit 82. Selama ini kan di cadangan banyak. Potensi itu muncul ya Bang? Iya, jadi penting untuk melihat itu. Ricky Kambuaya udah diem di cadangan gitu kagak kelihatan kan. Selebrasi pun pasti jalan. Tapi lihat kemarin. Jadi pemain kita ada, Sabang sampai Merauke itu potensi ada. Cuma cukup jeli nggak kita ngelihat strength dan weakness para pemain itu? Bung Pangi komentar Bang, cukup jeli nggak kita melihat potensi-potensi bibir unggul, local pride bahasa saya? Iya, ada beberapa hal ya yang harus kita appreciate juga kepada Patrick Kluivert. Saya kan salah satu orang yang awal juga keras sama dia ya. Dan dia membuktikan bahwa dia open kepada feedback dan kepada saran. Kan terlihat dari bagaimana taktik dan strategi permainannya berubah dibandingkan dengan partai pertama ketika lawan Australia. Dia memanggil pemain-pemain berdasarkan form di kompetisi liga dan itu sangat-sangat diapresiasi karena seperti yang minggu lalu udah kita bilang bahwa memberikan tempat di tim nasional kepada pemain yang berlaga di kompetisi dengan reguler, dengan form yang baik adalah sebuah hal yang sangat-sangat bagus gitu. Itu memberikan statement kepada pemain kalau lo main bagus lo masuk timnas. Karena kan ada juga yang kemarin mikir gue udah main bagus tapi gue gak dipanggil-panggil kan. Ada juga. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diapresiasi. Tapi kalau kita mau lihat, tadi kalau faktor bolanya udah, lagi-lagi Bang Toel udah mengupas dengan sangat inilah, dengan sangat dalam. Nanti Coach Hermansyah, Mas Joy juga Sandra bisa. Malam ini jadi bestie Bang ya? Jadi bestie. Ini sebenarnya kita bestie sih sebenarnya, tapi kadang-kadang suka miskom aja. Nah cuman gini, memang nanti kita bisa buktikan di atas lapangan. Pada akhirnya ini adalah soal skor akhir pertandingan sepak bola. Tapi kita kan perlu juga meminimalisir resiko, gitu. Dan dari titik ini sampai nanti bulan Oktober kita juga lagi berkompetisi. Undian baru bulan depan ya, baru bulan Juli kan? Iya, baru 17 Juli. Nah hal-hal yang sekarang terjadi sekarang, tentu saja kan waktu masih sangat panjang nih. Tapi biasanya kita ini kan publik sepak bola kita ini lebih sering reaktif dibandingkan dengan proaktif. Nanti udah kejadian, baru ribut. Ya kan, baru segala macam, wah ini segala macam diomongin lah. Nah ini saatnya sebenarnya sekarang kalau mau proaktif gitu. Saya mau ngajak kalau misalnya teman-teman supporter ya, yang saya yakin jempolnya luar biasa kalau kita lagi dikerjain gitu. Daripada nunggu nanti, ya sekarang aja kita kasih pressure, gitu. Kasih pressure lah kepada AFC lah, gitu. Yang bener. Kita juga nggak minta kita jadi tuan rumah, karena nanti mereka juga protes kan. Lah, lu main, lu kok juga jadi host? Taruhlah di tempat yang netral gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai penonton, sebagai supporter? Kita kan nggak bisa mempengaruhi pilihan taktik pelatih. Kita nggak bisa ngelatih pemainnya, enggak kan? Yang bisa kita lakukan lah, ayolah para supporter, netizen Indonesia, gunakan jempol Anda. Ini ajakan yang mengarah kawan ya. Provokasi. Kita libatkan mahasiswa yang ingin bertanya langsung, boleh ke Bung Joy, boleh ke Bung Hermansyah, yang belum bersuara boleh. Namanya siapa Mas? Tes. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Rama, mahasiswa dari Universitas Nasional. Sebelumnya mungkin tadi udah dibahas tentang timnas kita yang akan maju atau melanjutkan perjuangannya di kualifikasi di ronde keempat nanti ya. Jika kita ngomongin beberapa faktor yang udah diomongin tadi, baik itu dari segi tuan rumah ataupun pemain-pemainnya atau staff dan tadi mungkin sempat disebut juga barusan agar untuk
kita ada sebagai supporter untuk menghapus ini. Mungkin kalau misalkan dilihat dari segi line up untuk saat ini dan untuk nanti ke ronde 4-nya, apakah sudah cukupkah dengan line up yang sekarang atau mungkin butuh lagi? Seperti tadi sebutin sama kakak tadi, butuh striker ataupun yang lebih Kakak Sandra dalam. Olga ya tadi ya? Ya, betul, yang lebih dalam finishingnya itu apakah bisa dalam waktu 3 bulan ini, apakah lebih baik menggunakan line up yang sekarang aja atau 3 bulan ini bisa dipakai untuk mencari-cari pemain dan untuk mengisi kekosongan ini. Dan mungkin untuk kita berbicara untuk sisi jeleknya deh. Kalau misalkan pahitnya Indonesia nggak lolos di tahun 2026 ini. Untuk 10 tahun jika masih tidak bisa lolos untuk Piala Dunia ini, yang harus bisa lebih berbenah itu kira-kira siapa sih yang harus lebih bekerja keras itu? PSSI kah yang sebagai induk organisasi, ataukah lagi-lagi ganti pelatih dan ganti staf dan lain-lain, atau mungkin tadi pembahasan awal perbaikan dari pembinaan usia dini. Terima kasih. Tepuk tangan buat Rama, sudah berani bicara malam hari ini. Kami yakin jempolnya Rama sudah siap bereaksi ya tadi ya. Saran dari Bung Pangi, Bung Joy, Bung Hermansyah nanti komentar. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita langsung ke Bung Joy menanggapi pertanyaan dari Rama. Kritis tadi mahasiswa dari UNAS, line up-nya seperti apa, kansnya nanti ketika masuk ke putaran keempat, serta kalau memang, ini pertanyaan dari Rama ya, kalau memang kita belum dapat kesempatan lolos Piala Dunia 2026, apakah harus ganti pelatih lagi? Ganti habis-habisan pemain. Bung Joy. Gini, kalau soal line up yang ada sekarang, yang dibawa ke Jepang kan 30, ya kan? Dan yang masuk DSP aturan internasional 23. Artinya ada sejumlah pemain yang masih punya ruang untuk improve. Ada ruang juga untuk improve bagi tim pelatih. Jadi 30 pemain itu masih bisa bongkar pasang sebetulnya. Walaupun kalau menurut saya yang sekarang itu sudah kumpulan yang terbaik. Ya sudah ada kemajuan lah paling enggak. Pratama Arhan yang biasanya masuk kan udah pinggir. Asnawi yang biasanya masuk juga udah ke pinggir gitu loh. Rafael Struijk yang dulunya selalu jadi starter sekarang tidak lagi. Artinya ruang untuk mengganti pemain-pemain itu masih selalu ada. Tadi saya lihat juga Kevin Verdong tidak main. Yang main Sayuri gitu loh. Beckham jadi starter. Bagi saya itu fine aja, nggak masalah karena ini kan lawannya Jepang. Tadi seperti Bang Mara bilang, saya kemarin bilang juga, ini kalau kita bayar untuk main dengan tim kelas 1 Asia, nilainya ratusan miliar. Nggak mungkin kita bayar. Jadi ini priceless. Harganya nggak ternilai. Oleh sebab itu, saya nggak terlalu menyalahkan juga Kluivert. Karena apa? Kalau Marcelino Ferdinand selalu menjadi starter, dia gede kepala. Kita ingat kasus Maradona tahun 82, dia nggak dibawa ke Piala Dunia oleh Menotti karena dia masih terlalu muda, sorotannya luar biasa. Kemarin Nation League, Lamine Yamal tidak tampil perform karena apa? Dia terlalu banyak dalam sorotan. Ya, publik Spanyol mengharapkan dia setiap menit menjadi Leo Messi. Itu beban buat dia. Umurnya masih 17 tahun. Belum mampu menahan beban itu gitu loh. Jadi psikologis seperti itu harus diuji di lapangan dan ujian melawan Jepang itu ujian yang terbaik. Beckham gak pernah dipanggil, debut kemarin melawan Cina ternyata lumayan. Sama Kluivert dicoba, lu bisa nggak jadi starter? Ya kan? Ujiannya udah yang paling berat lawannya Jepang gitu loh. Dan kalau dia tidak lolos ya pasti ada evaluasinya. Kalau lolos ada evaluasinya juga. Artinya apa? Saya ingin mengatakan ruang untuk improve tim ini masih banyak. Karena kan nggak ada aturannya, nggak ada aturan untuk ini yang 30 dibawa ke Jepang harus dibawa juga nanti ke putaran keempat. Nggak ada, masih bisa dirombak. Tapi 80% backbone-nya itu sudah ada. Ya, di belakang udah pastilah Rizky Ridho nggak main karena cedera. Kalau Rizky Ridho nggak cedera,
dia pasti dipasang bareng dengan Jai, bareng dengan Hübner gitu loh. Dan yang masih agak turun naik di sektor tengah. Yang pasti tadi kita lihat Joy Pelupesi yang selalu jadi bintang ketika dia tampil, tadi kan nggak kelihatan. Betul. Tapi kan kita bisa bilang ya lawannya Wataru Endo, lawannya Kubo gitu kan. Tapi kan itu menunjukkan bahwa Kluivert masih harus bekerja keras pada pemain dengan sekelas bintang yang kita sebut bintang. Artinya meskipun Jai juga selalu menjadi leader, tidak cukup hanya leader. Kalau melawan tim seperti Jepang butuh effort yang lebih keras gitu loh. Jadi menurut saya ruang untuk improve-nya masih banyak. Ini tamparan keras memang kalah 0-6. Karena saya pikir ya kalau kalah ya 0-2 lah. Dan saya selalu bilang kalau kalah lawan Jepangnya yang main Endo dan kawan-kawan ya nggak usah malu, bukan aib gitu loh. Tapi kan catatannya kemudian buat saya ini kalah 0-6 ini bagus loh. Bagusnya buat apa? Bagusnya buat apa? Kita nggak jumawa ya. Kluivert nggak jumawa karena sebetulnya ketika lawan China juga, lawan Cina sebetulnya kan babak kedua kita ngos-ngosan. Kita terdominasi di babak kedua. Boleh tepuk tangannya buat Bung Joy, boleh. Saya bergeser ke sayap kiri, Bung Hermansyah. Jadi Mas Rama kita harus sabar ya dan selalu harus positif ya, semangat. Saya berbincang-bincang sama Bang Lalu di studio TV One. Memang top performan Indonesia ketika melawan Jepang. Ya. Lawan Cina. Ya, lawan Cina. Jadi dengan hasil yang sekarang itu kita harus memang ada hikmahnya juga. Jadi bagaimana mempersiapkan untuk round keempat agar lebih baik lagi. Oke. Mengenai pergantian pelatih terlampau pagi Mas Rama ya. Jadi nggak gampang seperti itu. Jadi sekarang selalu kita dengan 3 bulan ini persiapan ke depannya agar lebih baik lagi. Mungkin Patrick Kluivert udah menulis tuh apa kelemahan kita yang harus perbaiki nanti ketika di ronde keempat. Oke. Bung Pange. Sekaligus konklusi Bung. Ya, saya rasa apa yang sudah dicapai oleh timnas kita di titik ini sudah sangat luar biasa. Ya, kalau kita bicara setahun 2 tahun yang lalu titik ini mungkin pada bakal diketawain, tapi ini sudah luar biasa. Tapi lagi-lagi perlu menempatkan ekspektasi di tempat yang sesuai. Ya, kita perlu tahu bahwa nanti di ronde berikutnya kita akan berhadapan dengan lawan-lawan yang juga berat. Apalagi kalau ada faktor non teknis lainnya. Dan juga harus diingat, walaupun nggak jadi juara grup nanti, runner up itu masih maju ke ronde berikutnya sebenarnya, yang mana akan lebih berat juga. Jadi saya rasa dukungan timnas dari supporter kepada timnas perlu terus dilakukan, tapi juga terus mengawal. Ya jangan sampai tim nasional kita dikerjain sama lawan. Oke, Bung Toel. Mana nih? Singkat, Bung Toel. Oke, ada waktu persiapan September untuk FIFA Matchday. Gunakan sebaik-baiknya persiapan menghadapi ronde 4 di Oktober. Kan ronde 4 Oktober 8, 11, 14. Di Septembernya ada 2 FIFA Matchday yang perlu dimanfaatkan. Contoh Jepang kalau kita lihat kalender di September, dia akan menghadapi Meksiko dengan Amerika. Bayangin Jepang udah dapat lawannya kan tuan rumah Piala Dunia. Maksud saya kita cari yang tipenya mirip Qatar, cari tipenya yang mirip Irak. Katakanlah Jordania yang lolos langsung, siapa tahu mau sama kita sebagai ujian sesungguhnya di September. Seperti itu. Pertanyaan lainnya tadi, apakah kalau nggak lolos dipecat pelatihnya? Menurut saya penilaian itu ada pada hasil dan juga pada kualitas permainan. Apakah ada sebuah progres peningkatan gitu loh pada permainan tim nasional kan itu? Atau kalau lolos pertanyaannya, bagaimana kalau lolos gitu kan? Apa perlu kita bikin patung? Kan nggak perlu juga kali, kan begitu ya? Kan nggak perlu juga. Maksudnya kita jangan jadi bangsa yang terkaget-kaget. Jadilah seperti Jepang yang Wataru Endo masih kapten tapi dia sudah punya kapten untuk nextnya, Kubo. Karena Endo sudah 18, 22, 26 mungkin purna tugas. Baik. Wataru Endo. Setelah 26 giliran Kubo. Jadi saya pikir itu aja, kita jangan jadi bangsa yang terkaget-kaget karena sepak bola ada ukurannya. Sandra Olga dulu. Buat Sandra sendiri sih kalau misalnya kita ingat-ingat 3 tahun yang lalu ya, kita memandang diri kita menang lawan Thailand tuh udah happy banget gitu. Ngelawanin Vietnam kita juga udah happy, lawan Malaysia apalagi kita udah euforianya gila-gilaan. Nah kalau misalnya kita pun nggak lolos ke Piala Dunia, kita tuh masih di atas rata-rata dari yang 3 tahun yang lalu. Iya nggak, bener nggak? Nah itu dia, jadi kita tuh mesti pegang
kita mesti lebih meningkatkan lagi kualitasnya kita, dan harapan Sandra pemain-pemainnya tuh mungkin harus dijangka panjangkan dan dikonsistensikan. Karena kalau ganti-ganti pemain, kapan kita dapat komposisi yang tepat gitu kan? Kan kita juga mau jadi permainannya lebih cair, ada 1-2 yang bagus gitu seperti Egy Maulana dengan Ole ya kan. Nah itu yang kita harapkan bahwa Indonesia nih sepak bolanya bisa semakin maju. Tepuk tangan buat Sandra Olga. Bang Arya Sinulinga masih tersambung. Bang Arya, semangat, dukungan, tentu evaluasi banyak. Singkat saja Bung, dirangkum. Ya, yang pasti ini terima kasih kawan-kawan atas supportnya, supporter juga atas timnas kita. Hal ini adalah pelajaran penting bagi kita, seperti kata Pak Bang Lalu tadi, bahwa ini adalah uji coba yang kita sangat beruntung karena dan murah karena lawan Jepang gitu yang punya valuasinya itu hampir 150 juta dolar, sementara Indonesia 30 juta dolar. Jadi hampir 5 kali lipat nih kualitas pemain kita, lebih tinggi Jepang daripada kita 5 kali lipatnya. Dan kita beruntung dapat momen seperti ini. Jadi ini adalah bahan evaluasi kita bagi pelatih. Untuk yang lain non teknis juga itu evaluasi kami juga, yang nantinya jadi bahan dan sebagainya. Tadi Bang Pange udah ngajak, ayo ini, tapi Bang Pange dorong juga, jangan sampai nanti kita jadi rasis atau apa gitu. Tolong dibantu juga, baik, dijaga itunya. Jadi jangan nanti kita dibilang jadi negara rasis lagi. Tapi sepakat semua kawan-kawan, ini timnas kita bangun sama-sama, kita jaga sama-sama dan kasih evaluasi sama-sama. Dan kita dorong supaya bisa nanti lolos di round 4 dan nanti pada uji coba September ini mudah-mudahan kita dapat lawan-lawan yang berbau-bau Timur Tengah ya Bang ya. Sehingga kita bisa dapat gambaran-gambaran lah. Gitu kira-kira, terima kasih. Terima kasih banyak semua yang hadir malam hari ini, semuanya cinta timnas. Jika Anda dukung timnas habis-habisan, jelas tidak ada caci maki meskipun kita kalah telak lawan Jepang. Seperti halnya BHS, punya value, butuh proses panjang sampai akhirnya jadi sebuah karya. Dukung terus timnas, 3-4 bulan lagi kita akan hadapi ronde keempat. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir. Bang Mara, Bang Pange, Bung Hermansyah, Bung Toel, Bung Joy, Mbak Sandra Olga dan juga Rama tadi. Teman-teman dari Swins dan juga UNAS. Saya Andrew Merkuri, selamat malam, terima kasih. Hidup Garuda, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh